من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Kemudian ini pembahasan tentang sebagian keutamaan Al-Fatihah ya. Pembahasan berikutnya penamaan-penamaan lain surah Al-Fatihah. Ini ada ilmu di ulumul Quran terkait dengan nama Asma'us Suwar, nama-nama surah. Ya, kalau kita kan Al-Quran itu 114 surah yang tercatat oleh kita yang kita baca, yaitu nama-nama yang paling populernya. Tapi bukan artinya namanya cuma itu. Tadi saya sudah sebut surah Al-Isra, nama lainnya apa? Surah Bani Israel, karena memang disebutkan kisah Bani Israel di dalamnya. Sama dengan surah An-Nahl. Surah An-Nahl ini surah yang ke-16 dari Al-Quran. Nama lainnya surah apa? Surah An-Ni'am. Kenapa dikatakan surah An-Ni'am? Karena di dalamnya disebut banyak nikmat-nikmat Allah. Jelas ya? Surah itulah firman Allah, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menjumlahnya. Washkuru di akhir surah, washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah terhadap nikmat Allah kalau kalian beribadah hanya kepadanya. Dan berbagai pembahasan seputar nikmat. Jelas ya? Jadi nama surah itu ada kaitannya dengan tema, isi di dalam surah, atau ada satu kalimat di dalam surah itu tidak di tempat lain. Misalnya surah Al-Baqarah. Al-Baqarah selain dari temanya memang ada tentang Al-Baqarah di dalam, tapi kata Al-Baqarah pakai ta marbutah, Al-Baqarah itu tidak ada dalam Al-Quran kecuali di situ saja. Di tempat lain itu kata yang dipakai Al-Baqar, tidak ada hanya Al-Baqar. Kalau ini kan Al-Baqarah pakai h, ta marbutah. Jelas ya? Baik. Jadi kadang ada nama, ada kalimat yang tidak ada dalam Al-Quran kecuali di situ saja. Maka dia menjadi penamaan surah itu. Dan kadang diambil dari awalnya. Misalnya surah Taha, kan diambil dari awalnya. Surah Sajdah nama lainnya surah Alif Lam Mim Sajdah, nama lainnya. Baik, Al-Fatihah ini apa nama lainnya? Nama lainnya satu Al-Quranul Azim. Al-Quran Al-Azim. Nama yang kedua Al-Quranul Azim, artinya Al-Quran yang maha agung. Dan yang kedua disebut dengan nama As-Saba' Al-Mathani, 7 yang berulang-ulang. Itu di ayat di surah Al-Hijr, Allah berfirman, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Sungguh kami telah memberi kepada engkau Nabi Muhammad As-Saba' Al-Mathani, 7 yang berulang-ulang, dan Quran yang agung. Maksudnya Al-Fatihah juga, tapi didatangkan dalam dua bahasa untuk menjelaskan keagungannya. As-Saba' Al-Mathani itu artinya 7 yang berulang-ulang, karena memang itu selalu diulangi. Ya, ada sudut-sudut lain dari maknanya. Dan Al-Fatihah disebut sebagai Al-Quranul Azim sebab keagungan Al-Quran itu berkumpul di surah Al-Fatihah. Nama lainnya juga Al-Fatihah, itu nama yang terkenal ya, Al-Fatihah. Dikatakan Al-Fatihah karena memang dia pembuka untuk Al-Quran. Iya. Baik. Dan dari penamanya Syah juga dari Nabi, Al-Fatihah disebut dengan nama As-Salah. Disebut dengan nama apa? Salat. Dan itu di dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda bahwa Allah firman dalam hadits qudsi, "Qusimatis salatu baini wa bain abdi nisfaini." Salat dibagi antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Kalau hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, berarti salat di situ apa?
Al-Fatihah. Sebab begitu dirinci, bukan sholat yang disebut, tapi surah Al-Fatihah. Kenapa dikatakan Al-Fatihah sebagai sholat? Sebab tidak syah sholat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Yaitu syah dalam hadits Ubadah bin Samit riwayat Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian tadi ada saya sebut nama tadi tentang pengobatan, disebut nama apa? Ruqyah. Dia penyembuh. Iya. Kalau mau meruqyah itu paling bagusnya surah Al-Fatihah. Bukan artinya ayat-ayat yang lain tidak bisa dipakai meruqyah. Al-Quran semuanya bisa menjadi apa? Ruqyah. Karena memang dasarnya Al-Quran adalah syifa, adalah penyembuh. Adalah penyembuh. Iya. Baik. Kemudian dari penamaannya juga disebut sebagai Ummul Kitab, pokok Alkitab. Iya. Pokok Alkitab. Ummu itu dari kata ibu ya. Iya. Ibu kalau bahasa aslinya ya ibu kan begitu. Tapi kadang digunakan ibu bermakna apa? Pokok pada sesuatu. Iya. Ya, kalau katakan ra'sihi, ibu kepalanya, berarti tengah-tengah kepala dia. Jelas ya? Baik. Jadi Ummul Kitab itu artinya pokok kitab. Dan disebut juga dengan nama Ummul Quran. Pokok dari Al-Quran, induk dari Al-Quran. Itu bahasa induk sudah umumnya di bahasa Indonesia. Kalau induk pembahasannya ini berarti itu pokoknya yang mengumpulkan semuanya. Kenapa dikatakan sebagai Ummul Kitab? Akhirnya keagungan surah Al-Fatihah. Iya. Kata para ulama, seluruh kandungan Al-Quran itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Seluruh kandungan Al-Quran ada di dalam surah Al-Fatihah. Baik. Dan itu dari keagungannya. Dan disebut juga dengan nama surah Al-Hamd. Sebab awal surahnya apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Tadi menyebut nama-nama yang lain ya. Nama-nama yang lain. Iya, cuman itu nama-nama tadi saya terangkan dari nama-nama yang populer dan syah ditunjukkan oleh dalil-dalil. Ya. Tanpa ya dari penamaan-penamaan itu maknanya itu menunjukkan kepada kita dan memberikan polesan akan kandungan dan makna surah Al-Fatihah ini.